Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya sama saya Sitanisi Deso. Gimana kabar sobat semua? Baik-baik saja ya. Oke, menemani sahur kali ini kita akan bahas HP Samsung jadul ya. Jadi ini ada kasus Samsung Grand Prime. Zaman dulu tuh ada, sebelum J2 Prime itu ada Samsung Grand Prime ya. Ini Samsung yang banyak digunakan ya zaman dulu sebelum J2 Prime atau sejuta umatnya. Nah, ini kasusnya HP mati total ya. Jadi HP ini tuh terbengkalai sudah lama dan bekas masuk air. Nah, ini sudah kita buka, kita akan coba lihat ya. Biasanya kalau HP masuk air itu pasti ada tingkat korosi, apalagi dibiarkan terbengkalai. Oke, ini kita sudah buka ya untuk di bagian mesinnya. Sekilas mirip banget dengan J2 Prime. Perbedaannya kayaknya di jaringan ya. Kalau Grand Prime tuh kayaknya belum support 4G ya. Oke, ini kita coba lihat ya beberapa komponen apakah ada korosi, dan perhatiin ada beberapa tingkat korosi di area IC cas, lampu. Ini kelihatannya nyebar ya. Jadi masuk airnya mungkin nyelam. Lalu kita akan coba di baliknya lagi. Nah, di sini saya juga melihat ada tingkat korosi juga. Nah, ini di area IC power ya. Memang biasanya kalau HP itu masuk air yang diserang di jalur feedback. Karena jalur feedback itu ada jalur positif, negatif. Kalau lagi on dia bisa konslet ya. Oke, saya cek apakah konslet atau enggak. Jika saya balik, jarum nggak boleh gerak. Nah, ternyata jarumnya bergerak ya. Artinya berarti mesin ini konslet. Konsletnya di jalur feedback. Nah, ini kira-kira yang mana kita akan coba bersihkan dulu. Kita bersihkan dulu semuanya untuk area yang ada korosinya ya. Untuk pembersihan saya gunakan kontak cleaner ataupun thinner juga bisa. Oke, semua area yang ada korosinya kita bersihkan sambil disikat-sikat ya. Kalau sudah pasti bersih, kita cek ulang. Kita sambungkan positif negatif dengan multitester analog di setelan X1. Tempelkan positif negatif, jarum harus bergerak. Jika dibalik nggak boleh bergerak. Nah, ini masih bergerak, berarti konsletnya belum hilang. Jadi begitu ya cara ngecek mesin konslet atau enggak, khususnya di jalur feedback. Ya, ternyata setelah dibersihkan ini HP masih konslet. Kita akan cek mana area yang panas. Oke, saya sambungkan dengan baterai. Saat saya nyalakan, lampu blitz-nya itu langsung nyala ya. Lalu saat saya cas, itu ada yang hangat. Terutama untuk di area IC charging-nya. Nah, ini saya sambungkan dengan power supply untuk mencari yang hangat. Saat saya nyalakan, dia lampu blitz-nya nyala seperti ini. Artinya ini konslet ya. Nah, konsletnya bisa kita ketahui dengan cara dicas sambil diraba.
panasnya yang mana. Kalau tadi bagian ini yang panas, ini itu IC cas ya. Nah ini IC cas untuk di Samsung Galaxy Grand Prime, Samsung G530. Oke, ini kita akan ngetes dengan cara kita cabut coba IC casnya, apakah hilang konsletnya atau enggak. Kalau sudah dicabut konsletnya masih tetap, berarti kemungkinan besar ada di kapasitor sekelilingnya, karena kan yang dirasakan hangat menuju panas tuh di area chargingnya. Nah ini saya copot dengan blower di setelan 385, anginnya 3. Tembak terus sambil kita jepit dengan pinset. Jika dirasa dia sudah goyang, langsung kita angkat seperti ini. Oke, lalu kita rapiin kakinya. Jadi nyari komponen yang konslet, terutama di jalur feedback, itu bisa dilakukan dengan cara dicas sambil diraba, atau sambungkan power supply sambil diraba ya. Kalau HP ini selain saya raba hangat, dinyalakan langsung lampunya nyala. Oke, ini sudah saya cabut untuk IC casnya. Lalu saya rapiin kakinya dulu, dan kita akan cek. Sambungkan kabel positif negatifnya, lalu nyalakan. Loh, enggak lagi nyala ya lampunya. Lalu kita cek di power supply. Alhamdulillah ya, konsumsi arusnya normal. Saat ditekan tombol power dia naik lalu turun. Nah ini sudah mantap lah ini. Oke, ternyata biang keroknya di IC casnya. Dan ini kasus sering terjadi untuk di HP Samsung jadul ya. Kalau konslet itu biasanya kalau habis masuk air, kalau enggak IC power, IC cas. Kalau enggak ya biasanya IC sinyal. Oke, saya nyalakan. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, mau nyala kan? Iya jelas mau nyala ya, karena komponen yang konslet sudah diangkat ya. Nah ini tentunya solusinya ya mesti diganti. Nggak bisa untuk IC yang konslet di ACP ya. Oke, ini sudah mau nyala HP-nya. Ya, kita tinggal cariin aja ya untuk di IC-nya. Kalau di cas ya tanpa IC seperti ini. Ya karena IC-nya nggak ada ya. Jadi untuk HP itu kadang tanpa IC ada yang mau nyala, kadang ada yang enggak ya. Kalau HP ini mau nyala ya tanpa IC cas. Ya, jadi PR selanjutnya itu kita mesti cari IC-nya. Nah untuk IC cas Grand Prime ini cari copotan saja ya. Jika teman-teman punya copotan, tapi harus Grand Prime ya, karena J2 Prime tuh beda IC-nya. Memang mirip ya. Kalau untuk J2 Prime IC-nya ya kotak, besarannya hampir mirip, tapi setelah saya cek beda ya, kakinya beda. Dan ini IC sudah tersedia di marketplace ya. Harganya pun bikin kaget ya. Harganya murah banget. Murah meriah mencret.
IC kok harganya segitu ya. Saya nyari copotan yang saya punya itu nggak saya dapatin dengan seri yang sama. Jadi untuk ganti IC itu pastiin serinya harus sama ya. Dan ternyata di Shopee sudah tersedia, harganya murah. Ya, saya tentunya konfirmasi pemilik ya untuk tinggal sementara HP-nya. Saya mesti cariin dulu IC-nya via online. Kalau punya kanibalan atau copotan sih enak ya. Namun yang sering atau yang banyak saya punya untuk Samsung jadul ini J2 Prime. Kalau Grand Prime ini saya jarang banget ya. Karena seingat saya Grand Prime ini kan sebelum J2 Prime keluar ya. Oke lah, mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Next time dilanjut lagi, dipesankan, di order dulu. Bye bye, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.